Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sudah lama kita tidak berjumpa, walaupun saat ini kita berjumpanya dalam keadaan yang mungkin sedikit berbeda, karena situasi dan kondisinya tidak mungkin untuk kita bertatap muka langsung. Tapi kita masih bisa bertemu dengan virtual. Perkenalkan, nama saya Lili Indasari, biasanya disebut dengan Ibu Lili. Saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah konsep sistem informasi. Sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa hal yang nantinya mungkin akan saya share di slide-slide saya mengenai apa itu konsep sistem informasi, ngapain sih kita harus belajar ini, Bu? Dan lain sebagainya. Saat ini kita masuk di pertemuan pertama di semester GASAL. Semoga ilmunya, tutorial ini bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi semua mahasiswa-mahasiswaku yang mengampu mata kuliah konsep sistem informasi. Sebagai mahasiswa, biasanya Anda harus tahu, mata kuliah ini tentang apa ya? Kenapa saya harus ngambil mata kuliah ini? Ya, deskripsi secara garis besar dari mata kuliah ini nantinya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi secara global dan teknologi informasi yang digunakan. Saat ini kita berada di dunia IT yang setiap saat perkembangan itu akan semakin cepat. Pastinya yang namanya dunia IT perlu yang namanya sistem informasi, baik pada pribadi, organisasi, individu, ataupun perusahaan. Sasarannya buat apa? Mahasiswa nanti diharapkan bisa mengerti tentang konsep dasar dari sistem itu sendiri, informasi, sistem informasi, bagaimana pengelolaannya, fondasi teknologi informasinya, database-nya, kemudian konsep dari telekomunikasinya, jaringan. Punya peranan nggak sih informasi terhadap pengambilan keputusan? Pastinya nanti punya. Pentingkah sistem informasi di tingkat manajerial? Penting pastinya. Ada beberapa hal di dalam belajar atau di dalam memberikan materi, ada tujuan pembelajaran. Supaya nanti mahasiswa-mahasiswa ini mengerti tentang konsep dasar data, sistem, dan informasi. Memahami daur hidupnya, kemudian bagaimana memahami sistem informasi dan perkembangannya saat ini, peranan sistem informasi dalam suatu organisasi itu seperti apa, serta dukungan teknologi informasi terhadap berbagai hal dalam berbagai bidang. Nilai informasinya, peran informasi dalam bidang jasa, kualitas, produk, dan bidang-bidang yang lainnya. Ada beberapa referensi buku yang saya pakai gitu ya. Raymond McLeod, Gordon, kemudian Sundoro, Kenneth, dan beberapa hal juga saya ambil dari link-link tertentu. Kita masuk ke konsep dasar sistem. Sistem. Kayaknya kalimat ini sering Anda dengar, mungkin sering Anda ucapkan, cuman kalau ditanya definisi terkadang bingung. Apa ya sistem ya? Secara spontan Anda kadang-kadang kalau misalnya handphonenya hang atau misalnya jaringan tidak ada, wah sistemnya lagi error, wah sistemnya lagi nggak bisa. Nah, sistem itu apa sebenarnya? Apakah hanya berkaitan dengan komputer saja? Dengan IT saja? Nanti kita akan bahas.
Dilihat dari dua definisi sini, ada berdasarkan prosedur dengan komponen. Berdasarkan prosedur atau pendekatan prosedur, sistem merupakan urutan dari kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana menurut dari pendekatan atau komponennya atau elemen sistemnya? Kumpulan dari komponen-komponen, ya pastinya kalau kumpulan komponen lebih dari satu, yang saling berkaitan, yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hakikatnya antara pendekatan prosedur dengan pendekatan komponen atau elemen sama. Sistem itu punya tujuan. Nggak mungkin orang bangun sistem itu nggak ada tujuan. Orang hidup aja pasti punya tujuan. Mahasiswa kuliah sekian tahun punya tujuan nggak? Pasti punya. Tujuannya apa? Biasanya mau ada tambahan gelar di belakang nama. Yang tadinya misalnya hanya SMA, begitu dia kuliah, contoh dia ngambil jurusan ilmu komputer, pengen ada nama di belakangnya ada Eskom. Nah, sama, sistem juga punya tujuan. Jadi secara global, sistem itu merupakan sekelompok elemen atau elemen-elemen yang berinteraksi dengan maksud yang sama untuk tujuan tertentu. Orang kalau buka sistem bikin apa ya? Pastinya saat ini untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai hal. Ada juga yang mengemukakan adalah sistem merupakan kumpulan dari unsur-unsur atau elemen yang saling terkait, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Kalau sudah kumpulan, lebih dari elemen pasti lebih dari satu. Punya tujuan? Pasti punya. Apakah sistemnya komputer saja? Komputer saja tidak ya. Bagaimana menurut Anda? Biasanya orang hanya berkaitan, sistem itu hanya berkaitan dengan komputer. Tidak juga. Sepeda bisakah dikatakan sebagai suatu sistem? Kalau menurut saya bisa. Kenapa? Karena sepeda lebih dari satu komponen, lebih dari satu item, lebih dari satu elemen. Nggak mungkin kan sepeda nggak ada rodanya. Sepeda terdiri dari apa aja? Sepeda bisa terdiri dari stangnya untuk memegang, rodanya lebih dari satu, ada dua. Kemudian ada apanya lagi? Ada geriginya, ada rantainya, semuanya itu berhubungan, berintegrasi, berkolaborasi, sehingga dia punya tujuan. Tujuannya apa? Bisa dipakai manusia untuk bersepeda, untuk berolahraga, dan lain sebagainya. Sama dengan sistem. Sistem itu bukan hanya satu, bukan hanya di bidang komputer saja, tapi bisa dipakai di dalam berbagai hal. Komputer. Kenapa komputer bisa dikatakan sebagai suatu sistem? Karena komputer tidak sendiri. Komputer itu pasti ada hard disk-nya, ada RAM-nya, kemudian ada motherboard-nya, dan lain sebagainya. Penggunaan komputer saat ini luas. Dan hampir semua orang sudah bisa dan menggunakan komputer. Organisasi, bisakah dikatakan suatu sistem? Bisa nggak ya? Pastinya bisa. Kenapa? Karena organisasi lebih dari satu orang. Kalau satu orang namanya individu. Pernah dengar kan ya?
Apakah organisasi bisa dikatakan sebagai suatu sistem? Bisa. Karena organisasi terdiri dari lebih dari satu elemen. Organisasi itu punya tujuan. Tujuannya buat apa? Tergantung dari organisasinya atau perusahaannya masing-masing. Di organisasi pasti lebih dari satu orang. Ada anak buahnya, ada atasannya, ada manajernya, ada bosnya, atau ada direkturnya. Itu kan sudah lebih dari satu komponen. Kenapa? Karena dia lebih dari satu komponen, pastinya organisasi punya tujuan. Kalau organisasi dibentuk buat amal, ya berarti namanya organisasi amal. Sama dengan perusahaan. Suatu perusahaan pasti punya tujuan. Ini contoh misalnya struktur piramida dari suatu organisasi. Ya. Organisasi ini terdiri dari low management. Low management ada dari finance-nya, berhubungan dengan logistiknya, berhubungan dengan produksinya, berhubungan dengan marketingnya, berhubungan dengan penjualannya, dan lain sebagainya. Di low level management ada lagi medium management, satu tingkat di atasnya. Di atas medium ada yang namanya top level management. Kalau yang namanya top pasti di atas. Organisasi bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, karena organisasi lebih dari satu orang, organisasi punya tujuan, punya konsep di dalamnya, dan lain sebagainya. Sampai di sini kira-kira sudah paham ya? Sistem terdiri dari subsistem dan supersistem. Contoh misalnya, komputer itu bisa terdiri dari software, bisa terdiri dari hardware, bisa terdiri dari brainware. Ada sistem, yaitu sistem komputer. Ada subsistem. Subsistem ya, kalau sub biasa enak. Ini subsistem. Kenapa? Bagian dari sistem, subsistem di sini. Sistem komputer punya bagiannya tadi ada masukan, ada keluaran, ada proses, dan lain sebagainya. Sama, sistem informasi perusahaan X misalnya. Ada bagiannya lagi, ada sistem informasi akuntansinya, sistem informasi personaliannya, sistem informasi keuangannya, sistem informasi penjualannya, dan lain sebagainya. Ini namanya subsistem, bagian dari suatu sistem. Ada lagi super sistem. Super, yang namanya super pastinya lebih besar. Sistem yang lebih besar biasanya dikenal dengan super sistem. Kenapa? Karena dia lebih besar. Jadi urutannya ada subsistem, kemudian sistem, dan super sistem. Contoh misalnya, jika pemerintah kabupaten itu misalnya Indonesia punya beberapa kabupaten gitu ya, khususnya misalnya di Bangka Belitung ada kabupaten misalnya Bangka Tengah, Bangka Barat, dan lain sebagainya. Jika pemerintah kabupaten disebut sebagai sebuah sistem, kabupatennya sistem ya, maka pemerintah provinsi, oh berarti kabupaten itu di atasnya. Maka pemerintah provinsi akan berkedudukan sebagai super sistem. Jelas ya? Kalau di sini berarti siapa yang jadi subsistemnya? Kalau kabupaten sebagai sistem, pemerintah provinsi sebagai super sistem, maka yang menjadi subsistemnya adalah kecamatan. Kalau salah nanti mau dikoreksi. Atau dibalik lagi, ada contoh yang berikutnya. Jika ditinjau dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi adalah subsistemnya.
dan pemerintah pusat adalah super sistemnya. Kalau ditinjaunya berbeda. Kita lihat dari peninjaunya yang mana.